tepuk tangan untuk kalian. 2014 adalah tahun yang berduka cita untuk semua stand up comedian di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah tahun politik dan kami semua berduka. Karena presiden yang kita cintai, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak bisa menjabat lagi. Sudah 2 periode, kami semua berduka, materi kami berkurang. Bang, lu kok berani banget sih ngomong? Sebenarnya walaupun gue tinggal di Jawa, gue ini orang Batak. Dan orang Batak tuh berani. Bukan berani karena benar. Berani karena Batak aja udah. Itu kenapa hot berani ya karena mereka Batak. Bukan mereka benar, bukan. Berani karena Batak, men. Dan profesi-profesi Batak kan biasanya kalau di atas jadi pengacara, kalau di bawah teman-teman gue jadi tukang tambal ban. Yang penting halal. Masalah nebar paku kita nyuruh orang lain biasanya. Gue ini Batakaro. Kalau lu tahu, Batakaro itu tempat Sinabung meletus. Dan di Sinabung sana ketika meletus Gunung Sinabung, orang yang Muslim maupun Kristen, semuanya, kebanyakan ya, bukan semuanya, itu mengungsi ke tempat ibadah. Yang Kristen kadang ke masjid, tempat terdekat. Yang Muslim kadang ke gereja. Mereka nggak norak kayak kita di sini. Mereka mungkin orang kampung, tapi nggak kampungan kayak orang Jakarta. Gue udah 10 tahun menikah. 11 kayaknya ya, lupa gue. Nggak pernah nikah. Gue punya istri, jarang gue bawa. Tapi gue tetap sayang sama istri gue. Belum tentu yang bawa-bawa itu sayang sama istrinya. Pernah beliin jam nggak tuh? Bawa-bawa doang. Thanks to stand up comedy. Karena stand up comedy itu membuat nerd seperti gue. Gue tuh waktu SMP nerd. Gue hobi baca. Gue itu kutu buku, nggak gaul. Waktu SMA gue sedikit bergaul. Kuliah gue salah bergaul memang waktu itu. Dan stand up comedy itu memungkinkan nerd seperti gue become an entertainer, man. Keren kan? Gue juga mau share bahwa sebenarnya gue dan istri gue tuh punya ketertarikan yang berbeda. Gue kadang-kadang terlalu teoritis, istri gue kadang-kadang pragmatis. Tapi di satu saat gue pragmatis, istri gue teoritis. Misalnya kalau istri gue bilang, jangan pernah tunda pekerjaan. Semua kerjakan sekarang, jangan tunda pekerjaan. Kalau gue, kalau bisa ditunda, ya ditunda aja. Kalau semua dikerjain hari ini, besok lu mau ngapain? Gitu, men. Dan ketertarikan membaca kita tuh agak beda ya. Kalau gue tuh sukanya ya filsafat, sastra, politik. Kalau dia buku masak biasa ya. Gue nggak ada masalah dia suka buku masak, tapi nggak usah dipraktekin dong. Apalagi gue suruh nyoba, kan? Men, dan gue tuh nggak bisa ngelarang ya orang Indonesia untuk menggunakan produk-produk luar negeri. Pakailah produk-produk dalam negeri, ya perbaiki dulu mutu produknya, betul nggak? Berpartisipasilah dalam pemilu, tapi calonnya jangan yang suka orang dong. Tontonlah film-film Indonesia, tapi filmnya jangan pocong semua. Dari yang keramas sampai yang perawan kita tonton. Tapi pocong perawan bagus ya, dia akan lolos tes keperawanan masuk SMA. Akhirnya kita mencari media-media side stream, ada YouTube. Dan di tengah raya juga gara-gara YouTube ini, anak-anak SMP pada bikin video porno. Lalu kita menyalahkan sistem pendidikan. Katanya gara-gara salah pendidikan karakter, kurang pendidikan agama. Bullshit, man, kita terlalu banyak pendidikan agama sekarang. Jadi ini salah apa? Dia melihat teladan. Tahu nggak? Artisnya bikin, pejabatnya bikin, ya gue juga bikin dong. Iya kan? Dan sebenarnya mereka bukan melihat teladan, mereka justru mau membuat contoh. Karena gue lihat punya mereka lebih bagus. Pagi ini bikin yang bagus, oh iya memang lebih bagus gitu kan. Lalu disalahkan yang namanya teknologi. Gara-gara HP-HP sekarang sudah berkamera. Men, jangan pernah salahkan teknologi. Kenapa? Karena gue yakin orang dulu juga mesum. Yakin gue.
Kalau zaman kerajaan udah ada kamera di dalam HP, gue yakin itu ada Ken Arok Ken Dedes 3GP, yakin gue. Diupload oleh Empu Gandring. Adegannya keluar masukin keris. Yakin gue. Lalu gue sekarang main Twitter, tetap main Facebook, gue nulis blog. Lalu juga dikritik, bang, lu kan udah hampir 38 tahun. Udah tua gue. Walaupun masih keren. 38 tahun. Lu masih main Facebook, lu masih main Twitter. Lu alay, bang. Enggak. Yang alay itu bukan medianya, tapi isinya. Kalau isinya cemungut, ya confirm lu alay. Tapi ketika lu menulis pikiran lu, argumen lu, opini lu, kritik lu, itu bukan alay. Because we live in the 2.0 era. Makanya kita menulis dalam Twitter, betul nggak? Gua kalau hidup zaman dulu, yakin gua nulis prasasti gua. Lagi ngapain bang? Update status. Yakin gua. Dan sekarang tuh sebenarnya orang Indonesia selalu disalahkan sebagai sebab ketertinggalan kita. Enggak men, orang Indonesia itu bukan sebab ketertinggalan kita. Sebenarnya yang salah itu adalah sistem. Orang Indonesia katanya malas, enggak. Orang Indonesia menurut survei yang dibuat oleh lembaga asing adalah orang-orang yang bangunnya pagi di seluruh dunia. Apalagi kalau puasa, jam 2 kita udah bangun. Dan bangsa mana di dunia bangun jam 2, mau makan, nyetel TV, joget dulu. Cuman di Indonesia, men. Katanya orang Indonesia tidak disiplin. Lu pernah ke Singapura? Gue yakin banyak yang udah pernah ke Singapura. Di sana ada aturan, kalau lu makan permen karet didenda 500 Sing dollar. Dengan kurs sekarang itu sekitar 4,5 juta rupiah. Orang Indonesia pergi ke Singapura, disiplin. Nggak ada yang makan permen karet. Tapi lihat di Jakarta, ada busway, diterobos. Separator ada, diterobos. Separator ditinggikan, diterobos. Ini sistemnya yang salah. Gua mau usul sama Jokowi sama Ahok, nggak usah kasih separator. Cukup garis biasa. Tapi ada tulisan, batas suci. Nggak akan bakal ada yang nerobos, men. Kenapa Indonesia seperti ini? Karena memang ada kesalahan. Orang Indonesia ini menganggap dirinya spesial. Semua orang Indonesia menganggap dirinya spesial. Lu lihat martabak. Martabak semuanya spesial. Nggak ada martabak biasa-biasa aja, nggak ada. Gua kuliahin tukang martabak, bang sini bang. Lu tahu nggak artinya spesial bang? Disebut spesial karena jumlahnya sedikit, limited edition. Kalau jumlahnya banyak, apalagi yang spesial dari sebuah yang spesial itu bang? Lu jadi beli nggak? Oh, sorry. Gue juga merindukan Indonesia yang cerdas secara merata. Kalau tidak merata tuh percuma. Karena orang yang cerdas akan mengeksploitasi orang yang tidak cerdas. Tapi kalau merata tuh asik. Lu bayangkan lu masuk pintu tol, penjaga tolnya tuh cerdas. Iya kan? Cerdas. Kan enak kan lu sering nanya traffic kan sama penjaga tol kalau lu masuk tol. Mbak, kenapa macet? Kemacetan dimulai dari birokrasi kita, Pak. Apakah ada kecelakaan di depan, Mbak? Kecelakaan ada pada sistem perekonomian kita yang berpihak kepada kapitalis, Pak. Keren loh. Kenapa lu jadi penjaga tol? Itu karena sistem pendidikan kita yang bobrok. Tayor. Memang sistem pendidikan kita tuh bobrok, men. Lu tahu bahwa sebenarnya sistem pendidikan kita itu ya mengada-ngada. Anak 3 tahun belajar bahasa Inggris. Anak 3 tahun belum perlu bahasa Inggris kecuali dia tinggal di Inggris. Anak 3 tahun perlu belajar cebok, men. Kecuali ceboknya pakai bahasa Inggris. Mama, wipe my oke, gitu kan. Anak 3 tahun pandai berbahasa Inggris, lu percaya dia jadi penerjemah di PBB? Enggak. Anak 3 tahun pandai bahasa Inggris, lu percaya dia membuat proposal dalam bahasa Inggris? Enggak, karena belum ada tanggung jawabnya. Jadi mereka perlu enggak? Enggak. Yang perlu siapa? Kita. Karena kita senang menonton mereka. Kita senang menonton anak kecil melakukan keterampilan orang dewasa. Itu seperti sirkus anak. Dan lu pernah punya teman-teman yang boleh lepas tuh Lu pernah punya teman pemain sirkus? Gue punya satu.
Sirkus tuh kan bisa salto, bisa jalan cepat, bisa loncat-loncat. Tapi ketika dia di kehidupan nyata, dia jalannya biasa aja men. Nggak loncat-loncat dia, nggak salto. Ke rumah dia kan, apa tuh? Bokap gua. Biasa aja gitu kan. Dan pendidikan di Indonesia tuh PR-nya banyak. Anak gua PR-nya banyak. Mau gua keluarin gak enak. Udah bayar uang pangkal. Ya udahlah ya, kasihan deh lo. Lapor Kaseto ya. PR-nya banyak, tapi apakah dengan PR banyak itu pendidikannya bagus? Enggak men. Ternyata pendidikan yang bagus itu ada di Finlandia. Yang 40 tahun sistemnya tidak berubah. Di Indonesia setiap ganti menteri sistemnya berubah. Dan ternyata bukan sistemnya yang berubah, cuman terminologinya yang berubah. Lo tahu dulu Eptanas, sekarang UN. Itu sebenarnya sama-sama aja. Terminologinya aja yang berubah. Sebenarnya sistemnya nggak berubah. Dulu kita sekolah 1 sampai 6, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Sekarang 1 sampai 12. Apakah berubah? Enggak. Terminologinya aja yang berubah. Karena menuju kelas 7 orang harus pindah ke SMP juga. Menuju kelas 9 orang harus pindah ke SMA. Artinya cuma terminologinya yang berubah. Jadi menurut gua mungkin menteri yang dulu tuh hanya bisa ngitung sampai 16. Sekarang bisa 1 sampai 12. Jagoan gua. Hanya mengubah terminologi men. Dan ternyata pendidikan yang bagus di Finlandia nggak ada PR-nya. Tidak ada PR-nya, tapi lu lihat hasilnya. Ada Nokia, ada pembalap-pembalap, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Ari Vatanen, semuanya dari Finlandia. Semuanya dari Finlandia. Kenapa mereka bisa juara F1? Karena nyetirnya fokus, nggak mikirin PR. Kalau kita Ananda Mikola ikut F1, nabrak, wah PR belum dikerjain. UN, ujian nasional. Ini juga bukti ketidakadilan di negara ini. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, Papua yang fasilitasnya seperti itu. Jangankan Papua, di Banten ada daerah namanya Lebak. Orang kalau mau pergi sekolah di situ harus manjat-manjat dulu kayak Indiana Jones. Soalnya sama dengan anak-anak kita yang ada di Jakarta yang sudah melek internet. Tidak adil kan? Jangankan soal ketidakadilan, ternyata penyelenggaraannya juga carut-marut. Pernah soalnya itu terlambat. Kenapa? Karena distribusi soal terpusat. Harusnya kan gak usah terpusat kan. Kalau gue jadi menteri pendidikan mah gampang aja. Gue kirim email semua guru-guru print, fotokopi, selesai kan. Gak mungkin telat. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Karena takut guru-guru di daerah membocorkan soal. Nah ini ada sistem yang pusat tidak percaya kepada guru-guru di daerah, terus gue harus nyekolahin di sistem yang mereka sendiri tidak percaya. Iya. Mari kita gugat mereka, pejabat-pejabat. Kenapa nyekolahin anaknya di luar negeri? Ini sistem Bapak yang buat. Ini sistem Bapak yang urus. Kenapa Bapak menyekolahkan anak di luar negeri? Ini sistem Bapak yang urus. Justru karena gue yang ngurus bro. Gue gak percaya sama diri gue sendiri. Iya kan? Itu kan kayak kosmetik. Kosmetik murah, tapi bintang iklannya cewek-cewek cantik. Dan lu percaya cewek-cewek itu pakai dan lu akhirnya pakai supaya secantik mereka. Padahal lu udah gak ketolong. Ekonomi juga masalah men di Indonesia. Dan ekonomi adalah titik yang penting juga. Karena ternyata setelah dipetakan, permasalahan di dunia ini bisa dipetakan ke dalam permasalahan ekonomi. Semuanya tuh economical reason. Termasuk masalah hubungan cowok sama cewek. Itu masalah economical reason men. Kenapa cewek cantik harganya mahal? Karena itu masalah supply and demand. Supply-nya sedikit, permintaan banyak, harga naik. Jual mahal mereka. Kalau cewek jelek itu jumlahnya sedikit, gue yakin yang jelek jual mahal. Sayang kamu kok jual mahal? Aku kan jelek. Iya men. Jenis hubungan juga berubah-ubah. Ada hubungan adik kakak gitu kan. Ada hubungan lagi tuh yang makin gak jelas sekarang. Sayang mau gak jadi pacar aku? KJDA, apa tuh? Kita jalanin dulu aja. Ini apa sih jenis hubungan? Apa gue gak ngerti gitu kan. Akhirnya bertahun-tahun, kemana arah hubungan kita? KTBA, apa? Kamu terlalu baik buat aku.